Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, selamat pagi. Apa kabar? Senang sekali saya masih bisa menyapa Bapak Ibu Saudara-saudara dalam renungan setiap hari buat kita. Saya berharap kita terus akan mendengarkan firman Tuhan supaya kita semakin dikuatkan, supaya kita semakin diteguhkan, dan semakin berpengharapan di dalam Tuhan. Sehingga kita dimampukan terus untuk menjalani kehidupan kita dengan iman yang teguh. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita di awal pekan ini, hari Senin tanggal 28 Maret 2022 ini, yaitu yang terambil dari Zakaria pasal yang keempat ayat yang ke-10. Tetapi sebelumnya, marilah terlebih dulu kita menyerahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, Zakaria 4 ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Sebab siapa yang memandang hina hari peristiwa-peristiwa yang kecil, mereka akan bersukaria melihat batu pilihan di tangan Zerubabel. Yang 7 ini adalah mata Tuhan yang menjelajah seluruh bumi. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, segala sesuatu dimulai dari hal yang kecil. Gedung yang bertingkat, berpuluh-puluh tingkat itu dimulai dari basement. Kemudian tingkat yang pertama, tingkat yang kedua, sampai tingkat seterusnya, sampai ke tingkat puluhan bahkan ratusan tingkat. Pengusaha yang sukses itu, orang-orang yang kaya itu, orang-orang yang berhasil itu juga dimulai dari karir yang kecil, pekerjaan yang sederhana. Tapi dengan perjuangan yang gigih dan juga iman yang teguh, mereka semakin hari semakin berhasil untuk mendapatkan usaha yang lebih maju sehingga mereka lebih kaya. Orang-orang yang pintar itu juga dimulai dari pelajaran yang pertama, mengeja huruf demi huruf, kemudian menyatukannya menjadi satu suku kata dan kata, kemudian dia pintar membaca dan semakin mengerti apa itu arti daripada apa? Teknologi, arti daripada ilmu dan pendidikan itu. Yang saya mau katakan saudara-saudara, segala sesuatu dimulai dari hal yang kecil. Tidak ada sesuatu yang besar terjadi tanpa diawali dengan sesuatu dari 1, 2, dan 3 seterusnya. Nah, oleh karena itu jangan berkecil hati kalau kita masih mampu melakukan hal yang kecil. Karena di dalam Tuhan dan di dalam iman kita, Roh Kudus Tuhan, maka itu akan bisa menjadi besar. Hal-hal yang kecil itu memang adalah tetap menjadi kecil. Tetapi ingat saudara-saudara, ketika kita bekerja di dalam Roh Tuhan, maka sesuatu yang kecil itu bisa menjadi hal yang lebih besar. Nah, demikian juga saudara-saudara dalam hal pelayanan. Jangan sampai ada orang yang menganggap remeh pelayanan orang yang dimulai dari hal yang kecil. Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, Hudson Taylor, dia adalah misionaris yang begitu kuat panggilannya, tetapi dia memiliki kendala-kendala ketika ingin melakukan penginjilan itu. Dia memiliki kendala untuk belajar bahasa Mandarin. Dan kemudian yang paling penting, dia juga memiliki kendala karena dia tidak memiliki uang untuk mensupport pelayanannya. Itu sangat berat untuk dia lakukan. Sampai ada seorang pelayan berkata kepadanya, "Hudson, bagaimana engkau boleh melakukan pelayananmu sementara engkau tidak memiliki uang?"
Hudson Taylor berkata menjawab pelayan itu, "Aku sendiri tidak tahu. Tetapi aku punya pengharapan, apalagi ketika melihat murid-murid Tuhan Yesus yang ke-12 itu yang memberitakan Injil, dan juga murid-murid Tuhan Yesus yang ke-70 itu. Mereka diutus oleh Yesus tanpa disokong oleh dompet, uang, dan dukungan-dukungan perbekalan. Tetapi mereka dengan kuasa Allah boleh melakukan penginjilan itu begitu luar biasa." Hudson Taylor akhirnya menjadi atau merekam pekerjaan misinya yang begitu luar biasa di Cina, sehingga dia juga bisa membentuk satu badan penginjilan yang luar biasa di Cina dan menobatkan, menyelamatkan, dan membawa orang kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, demikian juga firman Tuhan buat kita hari ini. Zerubabel dan Yosua dipanggil Tuhan, dipakai Tuhan untuk kembali membangun puing-puing Israel yang sudah hancur itu. Mereka sedikit demi sedikit membangun daerah itu. Ketika itu mereka baru menyadari bahwa mereka harus beribadah. Tetapi yang menjadi pertanyaan kepada mereka, di manakah mereka beribadah? Sementara bait Allah itu sudah dirubuhkan, sudah dihancurkan. Nah, disinilah Allah memanggil mereka dan meneguhkan mereka untuk membangun kembali bait Allah itu. Tetapi banyak orang menganggap remeh saudara-saudara dengan pekerjaan mereka itu. Bagaimana mungkin Zerubabel dan Yosua mampu untuk melakukan pembangunan bait Allah yang sudah luar biasa dilakukan oleh Salomo itu? Mungkin memang bait Allah yang dibangun kembali oleh Zerubabel dan Yosua tidak seindah apa yang sudah dilakukan oleh Salomo. Tetapi ingat bahwa bait Allah itu kemudian bisa berdiri kokoh dan luar biasa. Yang jelas dimulai dari hal yang kecil. Itu yang mau disaksikan saudara-saudara dalam kehidupan kita dalam firman Tuhan ini. Ya, kalau kita lihat dari ayat yang ke-7, "Siapakah engkau gunung yang besar? Di depan Zerubabel engkau menjadi tanah yang rata." Saya mengingat jadi saudara-saudara, ada pepatah Cina yang mengatakan demikian. Orang yang memindahkan gunung mulai dengan membawa batu-batu kecil. Jadi kalau kita mau memindahkan gunung, mulailah dari batu-batu kecil. Nah saudara-saudara, demikian juga dengan Zerubabel. Batu yang besar itu akan menjadi rata bagi mereka dengan kekuatan Tuhan, dengan roh Tuhan. Bukan karena keperkasaan mereka. Hanya karena kuasa Tuhan mereka mampu kembali untuk membangun bait Allah itu yang tadinya ditertawakan oleh banyak orang. Bapak Ibu saudara-saudaraku, apa yang mau kita renungkan dari firman Tuhan ini? Mungkin kita bukanlah pekerja yang hebat, mungkin kita bukanlah pelayan yang luar biasa, tetapi saya mau mengatakan, lakukanlah sekalipun itu hal yang kecil, sekalipun itu hal yang sederhana, sekalipun itu hal yang sepele. Membantu orang, mungkin kita tidak bisa membantu, memberikan yang luar biasa kepada orang lain, tetapi lakukan dari mulai yang kecil, mungkin dengan perhatian, mungkin dengan sepiring nasi, tapi itu sudah sangat membantu bagi mereka. Ketika Tuhan memberkati hal yang kecil yang kita lakukan, maka itu bisa menjadi besar. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, mari awali segala pekerjaan kita dengan hal yang kecil saja. Yang penting Tuhan akan memberkati. Dan jangan pernah kecil hati ketika kita tidak bisa melakukan hal-hal yang besar pada saat ini. Yang penting ketika kita percaya dan berserah kepada Tuhan, hal-hal yang kecil yang kita lakukan itu bisa menjadi hal yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.
Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami jangan menyepelekan hal-hal yang kecil. Bahwa hal yang kecil itu bila Tuhan memberkati itu juga menjadi hal yang besar. Biarlah kami Engkau percayai untuk melakukan hal-hal yang kecil sehingga Engkau juga akan mempercayai kami untuk melakukan hal yang besar. Terima kasih Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Tetap semangat. Apapun yang boleh kita lakukan, biarlah kita lakukan itu di dalam Tuhan. Dan meminta kekuatan tangan Tuhan dan roh Tuhan. Sehingga itu menjadi hal yang besar di mata Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Tetap semangat, tetap mendengarkan firman Tuhan. Sampai ketemu besok. Salam.